Perkenalkan, nama saya Rusdiwati, NPM 2023-316, lokal 3A non-regular, MAPA komputer, dosen Bapak Jumade SAPMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak software. Pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, dan program yang membuat perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan berbagai gadget lainnya dapat berfungsi. Sederhananya, software adalah otak yang mengendalikan semua tindakan yang dilakukan oleh perangkat tersebut. Software tidak berwujud fisik dan terdiri dari data yang disimpan dalam format digital. Ia berfungsi untuk mengolah perangkat keras, memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas, seperti pemrosesan data, desain, dan komunikasi. Perangkat lunak dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Fungsi perangkat lunak software. 1. Pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Contoh Microsoft Word, OpenOffice, Winter, dan Word Pro. 2. Pengolah angka. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengolahan angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatika lainnya. Contoh Microsoft Excel. 3. Software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi yang mana mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contoh Microsoft PowerPoint. 4. Software pembuat program. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contoh Visual Studio dan Eclipse. 5. Software dasar. Perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contoh sistem operasi Linux, sistem operasi Windows. 6. Software database atau penyimpanan data. Software ini berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contoh DBMS, Database Management System. Ciri-ciri perangkat lunak software. 1. Tidak memiliki bentuk fisik. Software tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung, berbeda dengan hardware. 2. Perangkat keras pendukung. Software tidak dapat dijalankan sendiri tanpa menggunakan hardware. Begitu pula dengan hardware, keduanya saling terkait dalam menjalankan fungsi komputer. 3. Memiliki ketentuan unduh. Pada dasarnya, software bersifat open source atau bisa digunakan oleh siapa saja. Akan tetapi, biasanya developer dan programmer memberikan ketentuan pengunduhan tertentu seperti freeware, shareware, atau commercial use. 4. Membutuhkan file installer. Software adalah komponen yang memerlukan proses instalasi sebelum dapat digunakan. Oleh sebab itu, software membutuhkan file installer. 5. Rentan serangan virus. Software memiliki ciri mudah terserang virus. Serangan ini bisa berasal dari situs penyedia link unduh maupun rentanan dalam software itu sendiri. Komponen perangkat lunak software. 1. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka untuk aplikasi. Contohnya termasuk Windows, macOS, dan Linux, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan menjalankan program aplikasi. 2. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna, seperti pengolah kata Microsoft Word dan perangkat lunak spreadsheet Excel. Ini memungkinkan pengguna menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 3. Perangkat lunak pemrograman. Alat yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi termasuk bahasa pemrograman seperti Python dan Java, dan lingkungan pengembangan integrasi IDE yang membantu pemrogramer menulis dan menguji kode.
4. Perangkat lunak tambahan juga dikenal sebagai utilitas. Ini mencangkup program yang mendukung fungsi sistem seperti antivirus, pemulihan data, dan alat manajemen sistem yang membantu menjaga kinerja dan keamanan komputer. Jenis-jenis perangkat lunak berdasarkan fungsi software. 1. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memberikan antarmuka bagi pengguna, contoh Windows, macOS, Linux. 2. Perangkat lunak aplikasi untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolahan kata, pengeditan gambar, atau pengolahan data, contoh Microsoft Word, Adobe Photoshop, Excel. 3. Perangkat lunak pemrograman digunakan untuk menulis dan mengelola kode program, contoh Xlib, Visual Studio, NetBeans. 4. Sistem manajemen basis data mengarahkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data dalam database, contoh MySQL dan Oracle. 5. Perangkat lunak keamanan berfungsi untuk melindungi sistem dari ancaman seperti virus dan malware, contoh antivirus, VeraWell. 6. Perangkat lunak jaringan memfasilitasi komunikasi antar komputer dalam jaringan, contoh LAN Messenger, perangkat lunak VPN. 7. Perangkat lunak utilitas membantu dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sistem komputer, contoh disk cleanup dan defragmenter. Jenis-jenis perangkat lunak software berdasarkan distribusi. 1. Perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis tanpa batasan waktu. Meskipun gratis, freeware seringkali memiliki fitur yang terbatas dibandingkan dengan versi berbayar. Contoh VLC, Media Player, dan Google Chrome. 2. Perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu atau dengan fitur terbatas. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna harus membeli lisensi untuk terus menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh shareware termasuk WinRAR. 3. Perangkat lunak open source. Perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum, memungkinkan pengguna untuk mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali tanpa biaya. Contoh perangkat lunak open source adalah Linux dan GIMP. 4. Perangkat lunak adware. Perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan kepada pengguna, biasanya sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan bagi pengembang. Meskipun sering didistribusikan secara gratis, adware dapat mengganggu pengalaman pengguna dengan iklan yang muncul secara berkala. 5. Perangkat lunak malware. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menginfeksi sistem komputer, mencuri data, dan melakukan aktivitas yang tidak diinginkan lainnya, contoh malware termasuk virus komputer dan ransomware. 6. Perangkat lunak mata-mata. Perangkat lunak yang dirancang untuk mengawasi aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka, sering digunakan untuk mencuri informasi pribadi atau data sensitif. 7. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang terpasang pada perangkat keras dan biasanya hanya dapat dibaca read-only. Firmware mengontrol perangkat keras dan tidak mudah diubah oleh pengguna biasa. 8. Perangkat lunak uji coba. Perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu sebagai percobaan sebelum membeli lisensi penuh, contoh termasuk banyak aplikasi produktivitas dan perangkat lunak kreatif. Manfaat perangkat lunak software. 1. Menyederhanakan proses. Memudahkan tugas-tugas kompleks seperti akuntansi dan pengolahan data, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. 2. Pengolahan data. Penyimpanan dan pengolahan data secara digital mengurangi kebutuhan ruang fisik atau arsip. 3. Meningkatkan produktivitas, mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik dalam waktu, mempercepat proses kerja. 4. Sistem keamanan, melindungi data dan perangkat dari ancaman seperti virus melalui software antivirus. 5. Analisis pasar, membantu perusahaan dalam menganalisis perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kelebihan perangkat lunak software. 1. Efisien, mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi tugas-tugas rutin. 2. Aksesibilitas,
tuntunan akses data dan aplikasi dari berbagai perangkat, terutama dengan software berbasis cloud. 3. Fleksibilitas. Banyak perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi. 4. Penghematan biaya. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi dalam pengolahan data seperti dalam software akuntansi. Kekurangan perangkat lunak software. 1. Biaya lisensi. Beberapa perangkat lunak berlisensi mahal yang dapat menjadi beban bagi perusahaan kecil. 2. Kompleksitas. Penggunaan software tertentu bisa rumit dan memerlukan pelatihan khusus bagi pengguna. 3. Ketergantungan pada teknologi. Kinerja perangkat lunak sangat bergantung pada perangkat keras dan sistem operasi yang digunakan, serta risiko kerusakan atau crash. 4. Keamanan data. Risiko kebocoran data dan serangan cyber meningkat seiring dengan penggunaan software, terutama yang berbasis internet. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perangkat lunak software, daun pan dan daun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.